Halo guys, kembali lagi ke channelku. Di video kali ini membahas dengan budget sejuta nih, atau sejuta lebih sedikit. Worth it mana sih pilih iPhone atau Android second untuk handphone kedua atau mungkin jadi HP utama di tahun 2024 ini. Nah, ngomongin HP second di harga sejuta atau sejutaan lebih sedikit, lumayan banyak pilihan ya teman-teman. Contohnya iPhone 6s Plus ini, iPhone 7 atau mungkin 17. Di Android ada Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ2 dan Pocophone F1 ini, dan masih banyak lagi. Kebetulan di sini aku adanya iPhone 6s Plus dan Pocophone F1 yang harganya hampir sama di harga sejuta atau sejuta lebih sedikit, tergantung kondisi dan kelengkapannya teman-teman. Nah, buat kedua HP ini sudah aku buatkan reviewnya di tahun 2024 ini. Jadi di sini kita cuman bahas worth it mana sih beli iPhone atau Android dengan budget teman-teman di 1 juta. Buat desain relatif sih tergantung dari selera teman-teman antara iPhone 6s Plus dan Pocophone F1. Cuman kalau dari segi build quality lebih solid dan kokoh di iPhone 6s Plus, sudah menggunakan bodi aluminium, dan di Pocophone F1 masih menggunakan bahan plastik. Buat tampilan layar di Pocophone F1 sudah menggunakan full display tanpa adanya tombol fisik di bagian depan. Buat layar sama-sama menggunakan IPS LCD. Nah, menurutku pribadi ya teman-teman, aku lebih suka sih hasil layar dari iPhone 6s Plus. Lebih gonjreng warnanya dan lebih soft serta nyaman saat dipakai nonton maupun multimedia daripada di Pocophone F1 yang lebih ke pucat. Nah, kalau teman-teman ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Di bagian kameranya sama-sama menggunakan kamera utama di 12 megapiksel di bagian belakang. Di kamera depannya iPhone 6s Plus masih menggunakan kamera 5 megapiksel, sedangkan di Pocophone F1 di 20 megapiksel wide. Buat perekaman video di Pocophone F1 lebih unggul, bisa merekam hingga di 4K 60 fps, sedangkan di iPhone 6s Plus masih di 4K 30 fps. Di kamera depannya juga iPhone 6s Plus hanya bisa di 720 di 30 fps, sedangkan di Pocophone F1 sudah di 1080 30 fps. Buat hasilnya iPhone 6s Plus cenderung ke natural. Nah, di Pocophone F1 lebih unggul di ketajaman. Nah, komen ya teman-teman lebih suka hasil dari iPhone 6s Plus atau Pocophone F1. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Pocophone F1 dan iPhone 6s Plus di resolusi 4K di 30 fps. Kalau untuk cakupan di kameranya lebih luas di Pocophone F1 ya teman-teman dibanding di iPhone 6s Plus. Tapi kalau untuk hasil warna masih lebih akurat di iPhone 6s Plus ya. Dia gambarnya lebih detail dan warna awan itu terlihat jelas ya teman-teman. Sedangkan di Pocophone F1 dia kayak lebih ke abu-abuan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk hasil rekaman di kamera depan iPhone 6s Plus dan Pocophone F1 merekam di resolusi 720 di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya aku lebih milih di iPhone 6s Plus ya, lebih bagus. Untuk warna dan ketajaman masih cukup oke dan natural. Kalau di Pocophone F1 ini sedikit kepucat ya teman-teman, cuman dia agak lebih lebar untuk kameranya. Nah, gimana ini menurut teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar ya. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Pocophone F1 dan iPhone 6s Plus merekam di resolusi 4K di 30 fps. Kalau di malam hari ini terlihat jelas ya teman-teman, lebih unggul di Pocophone F1 ketimbang di iPhone 6s Plus ya. Ini untuk hasil rekaman di kamera depannya Pocophone F1 dan iPhone 6s Plus merekam di resolusi 720 di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya lebih cakep di Pocophone F1 ya kalau di malam hari. Kalau di iPhone masih cukup baik sih, cuman ya banyak terdapat noise ya, bisa teman-teman lihat. Nah, kalau di Pocophone ada sih, cuman nggak sebanyak di iPhone 6s Plus ya. Nah, gimana nih menurut teman-teman?
Bisa tulis di kolom komentar ya. Di performanya iPhone 6s Plus memakai A9 dengan 2 GB RAM, sedangkan Pocophone F1 memakai Snapdragon 845 dengan RAM 6 GB. Untuk skor Antutu di Pocophone F1 di 440 ribuan, sedangkan iPhone 6s Plus di 300 ribu. Di performa sudah pasti lebih unggul di Pocophone F1. Untuk performa game bisa cek di video reviewnya ya teman-teman. Nanti aku cantumin linknya di kolom deskripsi. Sampai di kesimpulan, dengan budget sejuta, worth it mana sih beli iPhone atau Android di tahun 2024 ini? Kalau budget teman-teman mepet di 1 juta, mencari HP utama lebih baik jangan ambil iPhone ya teman-teman. Kurang worth it menurutku pribadi di tahun 2024 ini. Lebih baik teman-teman bisa ambil Android. Cari yang bekas flagship. Cara performa kamera lebih baik dari iPhone 6s Plus sampai di iPhone seri 7. Kalau teman-teman sudah ada HP daily yang lebih powerful, nggak ada masalah ambil iPhone 6s Plus ini di tahun 2024 untuk HP kedua. Nah, ini semua opiniku pribadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Nah, segini dulu ya untuk video kali ini, dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like videonya jika teman-teman suka. Thank you.